Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akirani Harahap, NIM 1902-2001, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas FIP, Universitas Negeri Padang. Dosen pengampu Dr. Neni Mahyudin, SPD MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran atau menerangkan video pembelajaran tentang matematika anak usia dini, yaitu konsep dasar matematika untuk anak usia dini. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang hakikat matematika anak usia dini. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran matematika anak usia dini, dan yang ketiga itu prinsip-prinsip pembelajaran matematika anak usia dini. Baiklah, langsung saja ke nomor 1, yaitu hakikat anak usia dini. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang hakikat matematika. Yang pertama itu ada pengertian matematika. Nah, matematika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang yang terdapat di dalamnya ada simbol, ilmu tentang bilangan. Matematika merupakan bahasa simbol, di mana matematika ini sangat menarik dan merupakan tantangan untuk kognitif anak. Sedangkan matematika menurut para ahli yaitu Johnson dan Rising mengatakan bahwa matematika itu adalah pola pikir atau pola mengintegrasikan, mengorganisasikan pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan rumus-rumus simbol-simbol secara teratur dan merupakan penjabaran. Di sana akan terdapat yaitu penjabaran tentang suatu bilangan. Nah, di dalam matematika ini kita tuh dituntut untuk cermat dan dilakukan secara benar agar apa yang kita definisikan atau dapatkan akan tertata dengan rapi dan benar dan memungkinkan untuk kita menemukan jawaban yang benar. Nah, baiklah, untuk dapat kita simpulkan, matematika untuk anak usia dini sangat menarik dan bermanfaat. Nah, mungkin anak-anak itu sering di rumah itu menganggap bahwa matematika itu hal yang sulit, dan matematika itu merupakan pembelajaran yang sulit. Nah, untuk kita di rumah dan ibu-ibu di rumah, kita bisa menggunakan matematika ini dengan mudah. Kita terapkan kepada anak dengan mudah, sehingga tadinya anak berpikir matematika ini merupakan suatu ilmu atau pembelajaran yang sulit. Nah, kita itu bisa dengan mempunyai strategi untuk mengaplikasikan matematika ini agar mudah dinalar anak dan dapat dimengerti anak. Karena matematika ini adalah ilmu yang sangat menarik, karena matematika merupakan suatu pembelajaran yang terdiri angka-angka, simbol-simbol, dan belajar matematika merupakan hal yang menarik untuk merangsang kognitif anak-anak. Nah, di sini untuk pembelajaran matematika kita harus buat semenarik mungkin. Contohnya kita itu buat media pembelajaran yang menarik untuk anak usia dini. Nanti di sana terdapat bilangan-bilangan yaitu atau kita susun secara sistematis yaitu pembelajaran matematika yang unik dan menarik untuk anak-anak kita di rumah. Yaitu seperti kita buat media kantong pembelajaran yang di sana itu akan merumuskan bilangan-bilangan angka 1 sampai 10. Nah, di dalam kantong itu kita buat dari kantong dalam 10 buah, dan nanti di sana kita kasih stick, dan di sana kita akan membuat atau cabut lot agar anak tuh memahami matematika itu penting dan sangat baik untuk merangsang kognitif anak usia dini. Nah, yang kedua yaitu ada matematika adalah ilmu deduktif. Yang dikatakan matematika adalah ilmu yang deduktif, yaitu maksudnya itu di dalam matematika ini kita itu mencari kebenaran. Di sana kita akan menalar dan mendapatkan suatu jawaban yang benar itu secara terorganisis dan secara menggunakan rumus-rumus yang tepat dan benar, agar nantinya ketika kita menjawab soal matematika itu tidak berteteran atau tidak ada kata-kata salah. Dan yang kedua itu ada matematika. 3 itu ada matematika terstruktur. Nah, maksudnya di mana matematika terstruktur ini yaitu ilmu yang mempelajari matematika tuh harus memiliki rumus dari awal sampai akhir. Nah, ketika kita mengerjakan soal matematika, kita harus menggunakan rumus dari awal sampai akhir. Soalnya jika kita tidak menggunakan rumus awal atau menaati rumus, maka apa yang kita cari itu akan salah, karena matematika ini tidak bisa hanya secara menalar begini atau seperti pembelajaran yang lainnya bisa kita nalar atau kita rancang dengan sendirinya. Tidak. Kalau matematika ini yaitu yang disebut ilmu terstruktur, yaitu jika kita mau memakai rumus dari satu, maka kita harus menggunakan rumus keseluruhannya agar jawaban yang kita inginkan itu benar.
Nah, selanjutnya yaitu B, tujuan pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu melatih cara berpikir anak atau merangsang kognitif anak. Nah, kenapa dikatakan melatih? Nah, contohnya itu ketika anak usia dini kita hadapkan dengan pembelajaran matematika, ketika kita menerangkan, nanti kita akan pampangkan kepada anak media pembelajaran. Nah, nanti ketika kita menerangkan, anak akan bertanya, lah ini kenapa bisa begini ya Bu, ini angkanya berapa ya Bu. Jika anak berkata seperti itu kan, maka kita itu jawab dia itu dengan menarik, maka kita gunakan media pembelajaran untuk memudahkan anak memahami matematika. Nah, jika kita nanti membuat media pembelajaran dan kita terangkan di sana tentang pecahan atau perhitungan, bilangan, maka nanti anak akan merasa tertarik. Bagaimana ya agar bisa seperti itu? Nah, nanti anak akan merasa tertantang dan membuat kognitif anak akan Nah, selanjutnya matematika ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan memecahkan masalah anak dengan menggunakan teori-teori dan rumus-rumus secara terstruktur dan rapi. Nah, yang terakhir yaitu adapun tujuan pembelajaran matematika untuk anak usia dini yaitu mengembangkan kemampuan atau menyampaikan informasi secara lisan, gagasan lebih terstruktur menggunakan tabel, grafik, peta, dan lain-lainnya. Nah, adapun tujuan umum pembelajaran matematika yaitu agar anak mampu mengetahui dasar-dasar pembelajaran matematika, grafik, peta, dan lain-lainnya. Agar nantinya anak akan siap untuk lebih menjalani hidup ke depannya itu dengan pembelajaran yang sulit. Maka lebih baik kita kenalkan matematika sedini mungkin untuk anak usia dini agar kognitif anak terangsang dan matematika ini merupakan ilmu yang sangat menarik untuk anak usia dini. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip matematika untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu kita sebagai guru harus merencanakan pengalaman yang nyata sebaik mungkin bagi anak. Contohnya, ketika kita membuat media pembelajaran tentang matematika anak usia dini, kita harus melibatkan anak dalam berhitung agar nantinya anak akan lebih paham. Dan sebagai guru kita harus menarik perhatian anak untuk ikut serta belajar matematikamu. Dan kita harus membuat media pembelajaran agar pembelajaran matematika ini sangat menarik menurut anak dan menarik anak, minat dan pikiran anak juga terangsang dengan baik. Nah, ketika kita membuat media pembelajaran, kita juga harus mengikut sertakan anak di sana. Dimana ketika kita membuat media pembelajaran itu, kita tuh sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Nah, sebagai guru kita itu harus bisa melengkapi semua kebutuhan anak dalam prinsip-prinsip pembelajaran matematika ini, kita juga sebagai pendidik atau sebagai guru harus memberikan kesempatan untuk anak belajar dengan baik. Nanti ketika anak belajar matematika atau sedang menghitung, kita itu sebaiknya mengamati anak. Dan ketika kita mengamati anak, nantinya jika kita mendapat kesalahan kepada anak, contohnya dalam berhitung angka 1 sampai 10, nanti ketika anak salah menghitung, maka kita harus tegur anak dengan baik-baik. Nah, coba ulangi angka 1 sampai 10. Jika anak bilang dari 1, 2, 6, 10 kayak gitu. Nah, sebagai guru, ketika anak salah, maka kita ingatkan, nah kalau berhitung itu seperti ini. Nah, setelah anak salah dalam berhitung, kita luruskan dengan baik-baik. Nanti kita menjadi fasilitator untuk anak dan gimana kita tuh harus bisa menarik semangat anak walaupun anak salah, tapi kita harus buat dia tuh merasa tidak bersalah agar nantinya anak akan lebih tertarik dan giat untuk belajar matematika lagi. Kita ingatkan anak baik-baik. Yang selanjutnya yaitu kita merancang aktivitas yang sesuai dengan perkembangan anak atau sesuai dengan kognitif anak. Nah, kita itu tidak boleh merancang pembelajaran seenak mungkin. Seenaknya nanti anak merasa sulit. Kalau anak sudah merasakan sulit dalam pembelajaran matematika atau sudah merasakan bosan, maka otomatis anak tidak akan ada minat untuk belajar matematika. Sehingga nanti anak-anak akan merasakan, wah, pembelajaran matematika itu sangat sulit dan sangat sulit dipahami. Nanti
dalam pembelajaran matematika itu jika kita salah maka gurunya akan marah-marah. Nah, kita itu harus bisa menghilangkan rasa jenuh dan sulit dalam diri anak dalam memahami pembelajaran matematika. Nah, sebagai guru kita harus bisa menarik minat dan bakat anak untuk belajar matematika. Kita itu harus bisa membuat media pembelajaran semenarik mungkin agar perhatian anak atau fokus anak terfokus kepada pembelajaran yang kita buat. Nah, selanjutnya sebagai guru kita tuh harus berikan aktivitas matematika yang bermakna bagi anak sehingga anak itu dapat menggunakan pengetahuan matematika tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, ketika berhitung, maka nanti ketika anak bermain, maka kita suruh anak itu berkumpul dalam 10 anak. Nanti kita suruh satu anak menghitung. Nah, kita suruh anak itu lari-lari dan satu anak itu menghitung. Nah, jadi kalau ketika ada juga lagu itu seperti satu aku sayang ibu, dua juga sayang ayah, yang seperti itu. Nah, kita itu harus bisa membuat lagu atau pelajaran yang bermakna untuk anak. Nah, ketika kita mempunyai lantai di rumah atau teras, nah kan di sana anak bisa loncat-loncat kan, menghitung. Nah, coba hitung ini kotak berapa dan angka berapa. Coba hitung angkanya 1 sampai 10 dengan cara meloncat. Nah, masih banyak kegiatan lain lagi yang bisa melibatkan matematika ini dalam kehidupan anak sehari-harinya. Nah, selanjutnya itu kita buat pertanyaan yang menarik dan sangat bermanfaat untuk anak untuk dapat menarik rasa ingin tahu anak. Seperti kita bilang seperti ini, jika teman kita berlari 10 orang, 1 jatuh, maka berapa lagi yang berlari? Bilang kayak gitu. Nah, berarti otomatis anak akan merasa tertarik, berapa ya, maka anak itu akan menghitung 10 anak yang lari tadi. Jika 1 jatuh, maka anak akan menghitung, berarti Bu 9 lagi Bu yang lari, soalnya kan udah 1 anak jatuh. Nah, itu manfaatnya. Nah, selanjutnya kita itu harus membangun pembelajaran matematika berdasarkan pembelajaran yang sebelumnya dan gunakan berbagai macam alat pembelajaran matematika yang menarik dan mudah dipahami anak. Jangan kita membuat media pembelajaran yang sulit loh ibu-ibu. Nanti anak akan merasa sulit untuk belajar matematika. Nanti dia bilang, jika kita menggunakan media yang sangat sulit untuk menerangkan atau dalam pembelajaran matematika, maka nanti anak akan merasakan, lah itu kok sulit, itu kok berbelit-belit Bu. Nanti anak itu akan merasa bosan sendiri seperti itu. Nah, sebagai guru, jika kita sebagai guru harus merencanakan pembelajaran atau permainan yang menarik untuk anak usia dini. Adapun medianya itu harus benar-benar diminati anak dan kita harus mengetahui perkembangan pola pikir anak agar media yang kita rancang tadi dapat menarik minat anak untuk belajar matematika, anak untuk dapat menarik rasa ingin tahu anak. Seperti kita bilang seperti ini, jika teman kita berlari 10 orang, 1 jatuh, maka berapa lagi yang berlari? Bilang kayak gitu. Nah, berarti otomatis anak akan merasa tertarik, berapa ya, maka anak itu akan menghitung 10 anak yang lari tadi. Jika 1 jatuh, maka anak akan menghitung, berarti Bu 9 lagi Bu yang lari, soalnya kan udah 1 anak jatuh. Nah, itu manfaatnya. Nah, selanjutnya kita itu harus membangun pembelajaran matematika berdasarkan pembelajaran yang sebelumnya dan gunakan berbagai macam alat pembelajaran matematika yang menarik dan mudah dipahami anak. Jangan kita membuat media pembelajaran yang sulit loh ibu-ibu. Nanti anak akan merasa sulit untuk belajar matematika. Nanti dia bilang, jika kita menggunakan media yang sangat sulit untuk menerangkan atau dalam pembelajaran matematika, maka nanti anak akan merasakan, lah itu kok sulit, itu kok berbelit-belit Bu. Nanti anak itu akan merasa bosan sendiri seperti itu. Nah, sebagai guru, jika kita sebagai guru harus merencanakan pembelajaran atau permainan yang menarik untuk anak usia dini. Adapun medianya itu harus benar-benar diminati anak dan kita harus mengetahui perkembangan pola pikir anak agar media yang kita rancang tadi dapat menarik minat anak untuk belajar matematika. Baiklah, semoga video pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kita ya Ibu, dan semoga kita itu bisa
menarik kognitif anak dan menarik semangat anak untuk menggunakan metode pembelajaran matematika dengan yang konsisten dan menarik. Nah, hanya itu video pembelajaran yang dapat saya terangkan dalam pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan sehingga masih bisa menerangkan video pembelajaran matematika ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah memberikan saya fasilitator atau fasilitas untuk mendukung perkuliahan saya. Dan terima kasih banyak juga kepada Ibu Dr. Neni Mahyudin SPD MPD yang telah sebagai dosen pengampuh matematika anak usia dini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atas dukungannya. Dan kepada teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.